Setiap mendefinisikan ulang literasi masyarakat Indonesia, kita selalu berdiri di atas dua hal. Pertama, minat baca yang kurang, dan yang kedua, akses baca yang terbatas atau masuk pada kategori sulit. Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis Organisasi for Economic Cooperation and Development atau OECD pada tahun 2011, Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi atau berada di 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Program for International Student Assessment diinisiasi oleh organisasi atau Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. PISA adalah studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Setiap 3 tahun, murid-murid berusia 15 tahun dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak menempuh tes dalam mata pelajaran utama, yaitu membaca, matematika, dan sains. Sementara itu, data berbeda dikeluarkan oleh UNESCO bahwa minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, yaitu hanya 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dalam sebuah riset berbeda bertajuk World Most Literate Nation Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret tahun 2016, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Persis berada di bawah Thailand di peringkat ke-59 dan di atas Botswana yang berada di ranking ke-61. Padahal, jika dilihat dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung minat membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia tentu dilatar belakangi oleh beberapa hal. Kita tidak bisa hanya melihat hasil akhirnya tanpa melihat faktor-faktor yang mendorong bagaimana tingkat literasi masyarakat Indonesia berada di titik nadir. Lingkungan hidup di sekitar kita merupakan faktor penting dalam kehidupan karena secara tidak langsung lingkungan sekitarlah yang membentuk kebiasaan kita, termasuk dalam hal ini kebiasaan membaca. Lingkungan keluarga adalah yang paling dekat dengan kita. Jika lingkungan di keluarga kita saja sudah tidak membudayakan kebiasaan membaca, atau bahkan membeli buku pun tidak diperbolehkan, maka hampir bisa dipastikan benih minat membaca tidak akan dapat tumbuh. Di hadapan generasi yang serba instan, membaca bukan aktivitas yang menarik. Mereka malas melakukan proses membaca untuk mengetahui suatu cerita dalam suatu buku atau untuk memperoleh suatu pengetahuan, sehingga mereka lebih cenderung untuk melihat sinopsis, review singkat di blog ataupun sosial media. Lalu selebihnya mereka hanya menerka-nerka apa isi dari buku tersebut. Hari ini tidak ada generasi milenial yang tidak punya gadget. Bahkan sekarang seorang bayi pun juga sudah kenal gadget dan dibikinkan akun media sosial. Namun demikian, inilah kabar baiknya. Walaupun Indonesia dinyatakan sebagai negara yang memiliki minat baca rendah, namun fakta lain menyatakan bahwa 60 juta penduduk Indonesia memiliki gadget atau menempati urutan kelima dunia terbanyak dalam kepemilikan gadget. Lembaga riset digital marketing eMarketer memperkirakan pada tahun 2018 bahwa jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia mencapai lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia digadang-gadang akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika. Sayangnya, meski minat baca buku masyarakat Indonesia rendah, tapi data WR Sosial per Januari 2017 mengungkap bahwa orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam sehari. Maka tidak heran apabila dalam hal kecerewetan di media sosial, orang Indonesia berada di urutan ke-5 di dunia. Laporan yang didasarkan pada hasil riset Semiocast, sebuah lembaga independen yang berdomisili di Paris, menyebutkan bahwa dari sekian kota yang ada di dunia, Jakarta menjadi kota paling cerewet di dunia maya, mengalahkan Tokyo dan New York. Di tahun 2022, sebagaimana yang dilaporkan Tech.id, Indonesia menjadi salah satu negara dengan penggunaan perangkat seluler rata-rata lebih dari 4 jam per hari. Dan jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai negara kedua dalam penggunaan smartphone tertinggi di dunia. Game online dan sosial media menjadi godaan lain kenapa masyarakat kita, terutama kalangan milenial, sangat sulit untuk membaca. Mereka pikir hanya game online dan sosial media yang mampu menghilangkan stres. Mereka tidak tahu bahwa membaca atau buku adalah wisata dan hiburan yang sangat terjangkau dan tentu saja bebas dari radiasi. Sayangnya, dorongan membaca buku lebih kecil daripada godaan untuk bermain game online dan sosial media.
Berdasarkan laporan WR Sosial, Indonesia menjadi negara dengan jumlah pemain video game terbanyak ketiga di dunia. Laporan tersebut mencatat ada 4,5 pengguna internet berusia 16 sampai 64 tahun di Indonesia yang memainkan video game per Januari 2022. Di atas Indonesia ada Thailand dengan persentase 94,7 dan menduduki peringkat kedua, dan Filipina berada di posisi pertama dengan persentase pengguna internet yang bermain video game sebesar 96,4%. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Endang Amiluddin Aziz menyebutkan bahwa masih rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia banyak disebabkan oleh sulitnya akses pada buku bacaan. Sulitnya akses ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti jumlah toko buku yang terbatas, sedikitnya perpustakaan yang ada di wilayah, dan daya beli masyarakat yang masih rendah. Berbicara soal tersedianya perpustakaan sementara ini, penyediaan perpustakaan masih sangat timpang antara yang ada di pusat dan di daerah-daerah. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan bahwa 30% toko buku dan perpustakaan besar di Indonesia berdiri di ibu kota. Menurut data tahun 2016, hanya tersedia 7.132 perpustakaan atau 2% dari target kebutuhan yang seharusnya, yaitu 384.633 perpustakaan. Dikutip dari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Perpustakaan Nasional tahun 2016 dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, secara keseluruhan Indonesia memiliki 154.359 perpustakaan atau 20% dari kebutuhan. Hingga tahun 2016, Indonesia masih membutuhkan 767.952 perpustakaan. Nah, dengan data-data yang sudah dipaparkan tadi, termasuk juga dari mana akar masalah rendahnya minat baca masyarakat Indonesia, maka apakah Anda tertarik untuk mulai membaca buku dengan cara-cara yang asik dan tidak membosankan? Tentu saja merubah kebiasaan tidak akan pernah mudah. Harus ada keinginan yang kuat dan tindakan nyata yang dilakukan secara konsisten. Tetapi jika mulai sekarang atau sebelumnya Anda sudah tergerak untuk membaca, maka itu adalah kabar baik yang sangat menggembirakan. Semoga.